Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Sebelumnya perkenalkan, saya nama Duratul Izati, NIM 1119152 dari Hukum Keluarga Islam kelas D. Langsung saja, untuk menyingkat waktu, saya di sini akan sedikit menerangkan mengenai peradilan syariat Islam di Nagro Aceh Darussalam, lebih tepatnya pelaksanaan syariat Islam dan Mahkamah Syariat Islam di Nagro Aceh Darussalam. Yang pertama, sejarah syariat Islam dan Mahkamah Syariat Islam di Nagro Aceh Darussalam. Sejarah syariat Islam. Pada tanggal 18 Agustus 2006 telah diundang-undangkan oleh pemerintah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, di mana undang-undang ini lahir sebagai implementasi nota kesepahaman antara pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka. Penandatanganan kesepahaman damai ini dilakukan di Helsinki, Finlandia pada tanggal 15 Agustus 2005. Untuk kemudian lahirlah undang-undang tersebut. Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki hak untuk menerapkan syariat Islam secara penuh. Penerapan syariat Islam di Aceh merupakan corak yang bernuansa politik, di mana formalisasi penerapan syariat Islam merupakan upaya mengatasi kemelut di Aceh yang berkesinambungan. Kemelut konflik di Aceh dalam dialektika sejarah sejak masa penjajahan selalu mengenai syariat Islam. Hal inilah yang menjadikan landasan dalam memperjuangkan untuk pemerintah Indonesia agar mengeluarkan undang-undang dan konun penerapan syariat Islam di Aceh pada masa reformasi. Yang kedua, sejarah Mahkamah Syariat. Mahkamah Syariat adalah lembaga peradilan syariat Islam di Nagro Aceh Darussalam sebagai pengembangan peradilan agama yang diresmikan bertepatan pada tanggal 1 Muharram 1424 Hijriah oleh Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan, yang kemudian dihadiri oleh Menteri Agama serta Menteri Dalam Negeri kala itu. Karena adanya tuntutan dan desakan dari masyarakat Aceh, pemerintah pusat merespon dan menetapkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Kemudian 2 tahun setelahnya, pemerintah pusat kembali menetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Provinsi Nagro Aceh Darussalam yang mengatur lebih jauh otonomi khusus bagi Nagro Aceh Darussalam, seperti halnya mengenai Mahkamah Syariat, konun, lambang daerah, zakat, dan lain-lainnya. Kemudian pembahasan yang nomor 2 adalah penerapan syariat Islam dan Mahkamah Syariat di Nagro Aceh Darussalam. Penerapan syariat Islam. Serambi Mekah adalah sebutan lain untuk wilayah Nagro Aceh Darussalam. Jadi bukan hal yang baru lagi untuk masyarakat Aceh saat penerapan syariat Islam. Bahkan daerah Aceh ada beberapa yang menerapkan syariat Islam di hukum adatnya. Misalnya saja mengenai hukum rajam bagi yang berzina yang ditetapkan di daerah Aceh Selatan. Aceh telah diberikan otonomi untuk mengatur masyarakatnya secara syariat Islam. Namun melihat kondisi real di lapangan memunculkan pendapat bahwa pelaksanaan syariat Islam di Serambi Mekah ini cenderung stagnan atau masih jalan di tempat dan belum berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Melihat prospek syariat Islam di Aceh, masyarakatnya terbuka memiliki peluang untuk menuju ke suatu proses kembali ke jati diri kolektifnya sebagai umat beridentitas Islam. Kemudian adalah penerapan Mahkamah Syariat. Penegakan syariat Islam terus dilakukan Dinas Syariat Islam dalam usaha untuk menegakkan syariat Islam dan mengajak warga melaksanakannya dengan penuh kesadaran. Dalam pelaksanaannya, pemerintah Provinsi Aceh membentuk badan pengawasan yang diberi nama Wilayatul Hizbah. Wilayatul Hizbah adalah lembaga yang bertugas menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar melalui sosialisasi konun-konun kepada masyarakat luas. Kemudian pembahasan yang terakhir adalah mengenai respon masyarakat Nagro Aceh Darussalam atas penerapan syariat Islam. Yang pertama adalah kelompok pendukung atau pro syariat. Mereka biasanya diwakili oleh para ulama yang berkumpul dalam beberapa himpunan. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok yang mengikuti arus yang diwakili oleh masyarakat umumnya. Mereka adalah biasanya yang tidak berkepentingan cenderung mengikuti arus kebijakan pemerintah. Kemudian kelompok yang ketiga adalah kelompok skeptis.
mereka bisa dikatakan menolak pemberlakuan syariat Islam di Aceh. Hal ini dikarenakan kelompok ini diperankan oleh para cendekiawan Muslim yang mempertimbangkan implementasi syariat Islam dengan berbagai argumen sebagai dasar pijakan. Pelaksanaan syariat Islam terhadap masyarakat semestinya harus dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Syariat Islam adalah melakukan sosialisasi dan diskusi-diskusi rutin dengan masyarakat Aceh di berbagai pelosok. Keterlibatan aktif masyarakat dalam penerapan syariat memang diperlukan, tetapi tetap menempuh prosedur hukum yang berlaku, sehingga niat baik menegakkan hukum Islam tidak melanggar hukum lain yang berlaku di masyarakat. Pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Aceh harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, ulama, pemerintah, daerah, dan pihak-pihak yang berkompeten, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan di dunia maupun di akhirat. Penegakan syariat Islam harus dilakukan kepada seluruh komponen masyarakat Aceh yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan dan ketentuan syariat Islam, baik itu pejabat negara maupun masyarakat kecil, sehingga didapat keadilan yang menyeluruh dan tidak adanya diskriminasi dalam pelaksanaannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya sudah menyimak video ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.